guru sekolah dasar di Kecamatan Padaman. Untuk manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis itu mengembangkan kajian penelitian transformasional dan inovasi di training. Manfaat secara praktis itu menjadi acuan bagi kepala sekolah, guru sekolah, dan dinas pendidikan dalam mendapatkan kualitas belajar. Untuk cakupan penelitian, pertama subjek yaitu kepala sekolah dan guru sekolah dasar. Untuk lokasi di sekolah dasar di Kecamatan Padenan, variabelnya adalah penggunaan transformasional, kemampuan digital guru, inovasi berpening. Waktunya yaitu tahun 2025-2026. Definisi opsional. Untuk kepemimpinan transformasional yaitu kemampuan kepala sekolah menginspirasi dan mendorong. Kemampuan digital guru yaitu kemampuan merancang dan pembelajaran sistem. Untuk inovasi deep learning yaitu pembelajaran perempuan yang menekankan pemahaman mendalam, kritis, kolaborasi, dan variabel penelitian. Variabel X1 yaitu kemungkinan transformasional teori tokoh utama itu 1978, transformasional leadership dan best dan folio dan 4. Inti teori yaitu kemungkinan transformasional, kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan transformasi pengikut melalui keteladanan, visi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dimensi utama yaitu idealisasi, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual consideration. Untuk variabel X2 yaitu kemampuan digital. Tokoh terutama Misra dan Kohler 2006, Ipek dan Bedeker 2020, Dikom M2, UNESCO 2021, ICT Kompetensi Framework for Teacher. Di teorinya yaitu kemampuan digital guru bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi integrasi teknologi, pedagogik, dan konten untuk menciptakan pembelajaran. Untuk variabel Y, inovasi deep learning, tokoh dari kemudian pulang Prince, Demi, and Partner 2020, OECD 2021, Innovative Learning Environment. Teorinya yaitu deep learning adalah pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berbasis kolaborasi, kreativitas, refleksi, dan pemanfaatan teknologi secara penting. Penelitian yang relevan tahun 2024 transformasional berpengaruh signifikan terhadap inovasi guru. Educational Management. Terus meyakin transformasional kepala sekolah berperan dalam inovasi belajar. Sumber yaitu jurnal ilmiah pendidikan dan pembelajaran. Diplomen dan dari kedua-duanya, yaitu kepemimpinan sekolah mendorong inovasi pembelajaran digital inclusion. Selanjutnya kerangka berpikir yaitu kepemimpinan transformasional sekolah X. Kemampuan digital guru X2 kata versi deep learning fokus pada berdasarkan teori burst serta best and portfolio, kepemimpinan transformasi nasional kepala sekolah mampu menciptakan sekolah yang mendukung perubahan dan inovasi. Menurut Misra dan Kohler serta Redditor, kemampuan digital guru merupakan syarat utama dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Selanjutnya, Ulan et al. Menegaskan bahwa deep learning hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan kompetensi guru yang mumpuni. Itu kepemimpinan transformasional yang bersekolah secara positif dan signifikan terhadap inovasi deep learning di sekolah dasar. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu kemungkinan transformasional kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi deep learning guru sekolah dasar
di Kecamatan Ragunan. Yang kedua yaitu kemampuan digital guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi di learning guru sekolah dasar di Kecamatan Ragunan. Terus ketiga yaitu kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kemampuan digital guru secara simultan pengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi di learning sekolah dasar di Kecamatan Ragunan. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian yaitu kuantitatif, pendekatannya asosiatif kausal, pendekatan kuantitatif asosiasi digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Sugiono 2021. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional ke sekolah X1 dan kemampuan digital guru X2 terhadap inovasi deep learning guru sekolah dasar. Untuk metode yaitu survei, teknologi pengumpulan data yaitu angket, kuesioner, skala Likert. Populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh guru sekolah dasar di Kecamatan. Teknik samplingnya probability sampling. Jenis sampling itu proportional random sampling. Untuk sampel diambil menggunakan rumus Robin yaitu n kecil sama dengan n besar dibagi n ditambah n besar di kuadrat. Untuk penelitian ini itu jumlah guru 314 di 1 ditambah ke 114 kali 0,05 untuk tingkat kesalahan. Jadi total kasarnya didapatkan n sampel sama dengan 175,9. Dibulatkan ke atas yaitu 175. Karena jumlah sampel harus dengan bulat, maka hasil perhitungan dibulatkan n sama dengan 175. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitiannya adalah 175 SD di Kecamatan Denang yang diambil menggunakan teknik proporsional random sampling dari seluruh sekolah dasar yang ada di Kecamatan Denang. Untuk uji validitasnya yaitu teknik korelasi produk moment fusion, kriteria R hitung lebih besar dari R tabel valid. Jika R hitung kurang atau sama dengan R tabel maka tidak valid. Untuk uji reliabilitas, teknik Cronbach's alpha, kriterianya alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 reliable. Jika alpha kurang dari 0,70 maka tidak reliable. Rujukan dari Sugiono 2021, Gosili 2021. Ujian sensi klasik atau uji prasyarat analisis. Uji ini dilakukan sebelum regresi. Pertama uji normalitas. Kolmogorov Sisminov. Baik. Fisik lebih besar 0,05 maka datang. Untuk uji linearitas, fisik lebih besar 0,05 maka linear. Yang ketiga uji multikoliniaritas toleransi 0,10 lebih besar 0,10 untuk PIF kurang dari 10. Untuk uji heteroskedastisitas, uji Betzer atau Scott dan SIG lebih besar 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Yang pertama uji teori parsial untuk menguji pengaruh X1 terhadap X2 terhadap Y, maaf, pengaruh X2 terhadap Y. Kriterianya kurang 0,05 maka hipotesis diterima. Untuk uji F tindakan untuk menguji pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kriterianya adalah sig jika kurang dari 0,05 hipotesis diterima. Koefisien diterima R kuadrat menunjukkan besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap Y dalam pesan. Analisis menggunakan regresi linear. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembimbing dan penguji. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Mustaqim. Selanjutnya tahap pendalaman ya, disiapkan catatannya. Iya. Sudah siap Pak Mustaqim? Iya, siap, Oke, siap Pak. oke. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Sumaji untuk memberikan masukan serta pendalaman dari rencana riset Pak Mustaqim. Monggo Pak Dr. Sumaji. Terima kasih Pak Dr. Abdul Camid. Langsung saja ini Pak Mustaqim. Wah, ya Mustaqim ya. Iya Bapak. Selamat Pak. Hari ini sudah ujian proposal gitu Ji. Terima kasih. Ini mudah-mudahan ke depannya diberikan kelancaran. Amin. Pak. Pak, yang pertama ini judulnya apa Pak ini Pak ya? Jadi analisis kepemimpinan kepala sekolah dan kemampuan digital guru terhadap inovasi e-learning guru sekolah dasar di Kecamatan Kadenan. Judulnya ya Pak ya. Kalau saya boleh menyarankan ininya saran aja Pak ya. Semoga nanti Iya, Pak. dipertimbangkan lagi. Iya. Sekedar saran saja. Ini kan, ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif ini ya? Kuantitatif. Nah, kuantitatif, gitu Pak. Saran saya jangan pakai kata analisis, ini kurang, menurut saya kurang tepat Pak ini Pak. Dengan mending pakai istilah kata pengaruh saja menurut saya Ji. Pengaruh pemilihan transformasi dan kemampuan digital guru terhadap inovasi deep learning guru di sekolah. Itu Pak, saran saja ini, monggo nanti dipertimbangkan kembali. Saran itu kalau baik dipakai, kalau enggak tidak apa-apa, ini hanya masukan saja. Itu J. Siap Bapak. Kalau baik nanti dipakai, kalau enggak ada apa-apa. Terus ini ada kepemimpinan transformasional dan kemampuan apa ini? Digital guru ya. Iya Bapak. Nah ini kira-kira ini nanti bedanya apa itu Pak? Bedanya Pak? Bedanya apa Pak? Ini Pak, hampir mirip yang kemarin yang siapa yang kemarin ujian itu ya? Kayaknya digital sama, terus kayaknya kepemimpinan sama ini kayak ambil judulnya ini. Deep learning juga ini kemarin sama persis ini kayak ini. Ada Bapak. Sama Bu ini Pak, saya lihat ini ya. Saya kemarin yang uji ini judulnya ini kayaknya mungkin hanya esensinya sebenarnya sama kemarin itu ya. Variabelnya itu pakai digital, satu pakai kepemimpinan, variabel trikapnya ini yang Y-nya ini adalah deep learning. Nah ini sama terus piye Pak? Judul lah kan gak sepodo itu. Ntar cek ya, kemarin saya nguji loh Pak sebenarnya. Ini judulnya kok hampir sama, Mbak. Variabelnya dibuat beda itu biar nggak sama persis. Monggo nanti saya percaya sama percaya judulnya kok. Hanya ini anak pengaruh, analisis yang kemarin itu pengaruh begitu loh. Yang kemarin itu juga digital satu kepemimpinan sama deep learning sama kayaknya sama Pak itu Pak. Ojo podo tuh Pak wong manu akeh kok podo. Itu. Tapi isinya beda, jadi isinya beda. Nah, tapi itu nanti ya kalau analisisnya sama semua sama kan hampir 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 anu sebenarnya hampir mirip ya sebenarnya. Itu udah sama persis itu kan mirip sebenarnya variabel-variabelnya itu sih. Oke, nanti dipikirkan kembali ya karena sama ujinya. Saya yang uji kemarin Bu siapa lupa saya itu kemarin itu ujian itu. Terus cara ngukurnya gimana Pak itu Pak? Gimana Pak? Pak Mustaqim. Iya. Mustaqim. Santai aja Pak, ini hanya diskusi Pak. Kita hanya anu aja ini apa? Konfirmasi aja ini Pak. Iya.
Pak Mustaqim, santai aja Pak. Kalau udah bisa dilewati aja. Lewat aja Pak, nggak apa-apa. Halo Pak Mustaqim, Iya Bapak, iya. ini nanti instrumennya jangan keluar apa instrumennya ini? Ini gitu. Untuk Kuesioner. mendapatkan data untuk menggali informasi terkait tadi Iya. transformasi digitalisasi, kemudian yang satunya apa tadi Pak? Terus transformasi kepemimpinan transformasi, terus kemampuan digital ini nanti untuk mendapatkan datanya dengan menggunakan apa ini instrumennya? Ini Pak. Hmm? Kuesioner. Kuesioner. Iya. Santai aja Pak, sing banter sebelum lu aku ora krungu Pak. Siap. Iya. Santai, untuk banter ora apa-apa. Suaranya kita mau gemes Dengan Pak Sumarji itu harus keras Pak. Oke, Ini siap. ini kulino neng sawah ini Pak. Harus teriak ini namanya. Karena kita ini terbiasa di sawah ini Pak. Monggo. Oke, siap Bapak. Ini anu kok. Terus indikatornya apa Pak? Di kepemimpinan transformasional itu Pak. Indikatornya keteladanan kepala sekolah, kejelasan visi pembelajaran, terus motivasi terhadap guru, menyampaikan tujuan bersama, dorongan berpikir kritis, dukungan inovasi pembelajaran, untuk terus perhatian individual, pembinaan dan monitoring seperti itu. Ini apakah indikator-indikator dari terus di bab 2 Pak? Ada. Ada di halaman berapa itu Pak? 13. Halaman berapa? 13. Ya, cek sih. Oke. Jenengan sudah membuat kuesionernya sudah buat belum? Sudah ada Pak. Dasarnya dengan membuat kuesioner dari mana? Kuesioner itu. Itu berdasarkan indikator yang ada di masing-masing itu dimensi Pak. Ada di masing-masing dimensi ya. Oke Pak. 13, 14. Iya. Oke. Sumbernya dituliskan Pak ya. Oke. Sumbernya dituliskan. Oke. Ini nanti yang diteliti guru atau siswa Pak ini Pak? Ah, guru atau kepala sekolah ini ya? Guru Bapak. Guru. Oke. Gitu ya. Di mana Pak ini? Di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Bogor. kecamatan mana? Kradenan. Ada Purwodadi ya? Oke, iya. Oh, ini kan dengan ini aja hipotesisnya ini pemimpinan transnasional pada kepala sekolah berpengaruh gitu. Oke. Jadi judulnya tadi sesuaikan ya. Jadi nanti jangan pengaruh gitu ya. Itu ya Pak ya. Oke, Bapak. Ini cara menganalisisnya gimana ini jenengan? Pakai rumus apa ini Pak? Cara menganalisis datanya nanti. Apa ya? Oke, SEM. LS. Mas pakai anu apa? Jenisnya apa ini?
nanti ini kan ya kan bisa pakai regresi linear berganda ya. Halo. Iya. Nah, ini nanti dituliskan cara menganalisnya di sini tuliskan nih. Gitu ya. Ini belum ada analisisnya Pak ini Pak. Pengujian hipotesis. Mana nih? Pengujian hipotesisnya belum ada. Nanti dituliskan. Sama seperti kemarin Bu siapa itu loh ya. Dan menggunakan rumus yang benar itu pakai regresi linear berganda. Karena memang ada 2 variabel bebas di situ. Itu sih. Oke, Bapak. Nanti ukurnya kan 1 per 1 itu. Jadi nanti transformasi pemimpinan terhadap deep learning tadi itu, yang kemudian yang kedua apa tadi? Digitalisasi itu ya. Nah, itu terhadap deep learning nanti diuji secara bersama-sama gitu sih. Ini hanya belum muncul ini Pak. Belum ada ini. Nanti ditambahkan ya. Nah, mungkin itu aja Pak ya. Diperbaiki detailnya kayak apa. Gitu sih. Ya, nanti jenengan memudahkan jenengan untuk ke lapangan dan setelah selesai itu nanti jenengan punya pedoman yang jelas itu untuk menganalisisnya. Nanti jangan-jangan nanti sudah punya data enggak? Tahu nanti rumusnya benar yang mana yang dipakai, nanti jadi masalah gitu ya. Nah, itu yang terpenting gitu nggih. Nggih, Bapak. Oke, selamat ya Pak ya, semangat. Hanya konfirmasi aja kok. Siap. Ampun, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Camit. Oke, baik Pak Dokter Sumaji. Nah, ini dengan Pak Dokter Sumaji nggak bisa halus-halus ini Pak. Bisanya yang keras-keras, karena halus nggak mau beliaunya. Suaranya lalu. Suara lu. Ini suara nami ya. Nah, ini aku suara kalah suara kayak super. Iya. Ya, jadi Pak Mustaqim selamat sudah sampai tahap ini. Dan tadi dapat masukan yang cukup baik dari Pak Dr. Sumaji, mulai dari judul tadi memang istilah yang dipakai memang harusnya sesuai yang tadi masukan dari Pak Dr. Sumaji ya, pengaruh, karena tadi di hipotesanya Bapak juga menyampaikan pengaruh-pengaruh semua. Kemudian terkait temuan dari Pak Dr. Sumaji bahwa kemarin beliau uji dengan substansi substansi keilmuan yang hampir sama. Nah, itu monggo nanti bisa di cross check kembali. Nah, jangan sampai nanti ini berjalan risetnya, tapi di akhir nanti ditemukan kesamaan. Nah, itu nanti malah menjadi problem untuk Bapak. Jadi itu dipastikan kembali gitu ya. Nanti atas nama siapa tadi gitu ya. Nah, itu karena ini mumpung masih di awal gitu ya. Nah, nanti monggo kira-kira kalau memang sudah tahu ini secara substansi nanti perbedaannya di sini. Nah, itu setidaknya nanti ke depan itu juga ya aman lah panjenengan. Itu nggih. Nah, itu kemudian tadi masukan dari Pak Sumaji selanjutnya terkait penghitungannya, rumus penghitungannya tadi juga sudah diberi masukan untuk menggunakan regresi linear berganda. Nah, nanti bisa ditambahkan dan itu memang ya perlu dipelajari memang ya. Mungkin itu nanti yang inti dari riset jenengan nanti akan ada di sana. Jadi terus kemarin waktu kita diskusi terkait lebih ke instrumennya gitu ya, kuesionernya kemarin sudah dibahas. Nanti datanya kalau sudah diambil, sudah dapat datanya, nah itu mau dihitung bagaimana. Nah, kemarin itu yang panjenengan bingung, dan ini sudah ada masukan dari Pak Sumaji. Dan sekali lagi di awal dipastikan gitu, jangan sampai sama secara substansi dengan ibunya tadi. Siapa itu saya sendiri kebetulan ya mungkin beda pembimbingnya gitu ya. Nah, nanti silahkan itu. Kemudian yang dari saya ketika nanti sudah dipastikan, monggo bisa dilanjut risetnya. Tapi kalau memang perlu ada penyesuaian ya nanti komunikasi lagi dengan Prof. Ud, dengan saya gitu. Kalau memang mau disesuaikan gitu. Terus mekanismenya bagaimana? Apakah
ujian sempro atau lanjut tinggal menyesuaikan saja. Kalau ternyata ada kesamaan. Kalau ada kesamaan yang mengalah siapa? Nah itu nanti monggo disepakati. Harapannya kan nggak terjadi demikian gitu, gitu. Karena ini ya baru pertama ini saya tahu ada kejadian seperti ini. Memang mungkin sama-sama tidak tahu gitu ya. Nah, gitu sama-sama tidak tahu tapi ternyata ini ada temuan seperti itu. Nah, nanti monggo dicari solusinya. Duduk bersama dengan yang Sebenarnya bersangkutan. enggak sama plek Pak, cuman poin-poinnya hampir sama. Saya bacakan ya, Oh, nanti khawatirnya nanti jenengan malah plagiasi kalau nah, Mas maksud Amigo saya itu. gitu. Jangan sampai. Bentar, bacakan dulu ini. Bentar ya. Atau diberitahu namanya aja Pak Maji. Nanti biar beliaunya komunikasi. Jangan sampai nanti Pak. Bentar. Nah, itu yang terpenting menurut saya nggih, Pak Mustaqim nggih. Kalau kemarin itu ini pengaruh digital leadership dan instructional leadership kepala sekolah dalam mendukung deep learning. Ini kan hampir-hampir sama sebenarnya sih. Beda itunya. Objeknya sedikit. beda. Tapi hampir. Itu di mana itu, Pak? Nah, yang Pak Mustaqim kan keradenan gitu ya. Nah, yang itu Bu siapa itu di mana itu? Bentar. Tapi tidak ada sama plek kok. Yang penting nanti dipastikan Pak supaya ada ya. Nah, nonton. Itu aja ya Pak Mustaqim, nanti dipastikan pokoknya lancar sampai lulus. Nah, gitu kalau saya. Kayaknya ada sama plek, jadi mungkin masih aman lah. Tidak sama plek kayaknya. Tidak sama plek, cuman aman hampir mirip. Saya tadi melihat sekilas sih. Saya melihat sekilas kok kayaknya hampir sama kemarin ya. Nah, ini kayaknya masih aman. Itu masih. Yang penting nanti di kuesionernya itu loh Pak, instrumen kuesioner yang panjenengan tanyakan itu kalau memang sama plek ya plagiat itu. Kalau instrumen, kalau instrumennya berbeda, pertanyaannya aja sudah berbeda ya kan, kuesionernya yang jenengan serahkan. Nanti kan jenengan minta kepala sekolah ngisi itu kan, ngisi kuesioner itu kan, guru-guru ngisi gitu kan. Nah itu kalau kuesionernya saja sama persis, ya itu pasti plagiat. Itu nggih. Setelah saya cek kembali ternyata tidak ada sama persis, jadi memang ada mirip tapi masih aman gitu aja. Oke. Itu nggih. Berarti nggih. Siap. Itu nggih Pak Sumaji. Nggih. Selamat Pak Mustaqim. Nggih, selamat Pak Mustaqim. Jadi ini kesimpulannya riset panjenengan bisa dilanjutkan. Ini tinggal tadi revisi perbaikan dari masukan-masukan dari Pak Dr. Sumaji, dan nanti juga bisa diskusi dengan Prof. Ud. Gitu nggih. Nggih, Bapak. Nggih, terima kasih Bapak Dr. Sumaji atas waktu luang yang sudah diberikan, dan selamat untuk Pak Mustaqim. Kita akhiri ujian seminar proposal tesis pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak Mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.